Apa yang terjadi di sudut tenggara, kenapa tinggal hanya ini yang tersisa. Jadi yang sisi selatan tinggal segini ya, tinggal 4 lapis. Beberapa orang yang dari luar itu yang khawatir banyak yang melenceng. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Halo sahabat Harga Vlog, jumpa lagi di hari ke-22. Ya, hari ke-22 ada apa aja? Bagaimana perkembangan ekskavasi situs Kumitir yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur? Yuk ikuti perjalanan kami. Ya, ini saya mulai ya. Ekskavasi situs Kumitir hari ke-22. Saya berada di posisi sektor A. Oke, sudah hampir selesai semua pekerjaan. Kita sudah berhasil menampakkan lebih jelas adanya struktur bata dengan kombinasi boulder-boulder. Oke, kita sudah melihat lapisan struktur bata ini. Itu sudah lapisan terakhir ya, lapisan terakhir ini. Oke, kombinasi boulder. Di edisi sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana kombinasi dan bagaimana bentuk denah dari bangunan ini. Saat ini sudah lebih jelas. Itu dipasangin marker-marker ya, yang putih itu untuk pembuatan fotogrametri dari sektor A, B, dan C. Saat ini masih dalam proses pembuatan fotogrametri atau visual. Nanti akan jadinya visual 3 dimensi. Oke, kita jalan merapat di sisi utara dulu. Nah, kemarin ini kita minta ini banyak pecahan-pecahan batu, yang awalnya pecahan batu persegi ya. Nih seperti ini, persegi, tapi kelihatannya nih dipecah begitu sehingga menjadi berkeping-keping.
Neng diat. Terus, nah ini sisi utara seperti ini. Terlihat bagaimana kombinasi struktur bata dengan boulder. Nah, setelah kita buka kombinasi bouldernya seperti ini ya. Oke, ayo, sudah jelas terlihat bagaimana kombinasi boulder ini dan itu struktur bata. Oke, struktur bata terus boulder. Ya, sudah punya bayangan ya. Oke, sudah punya bayangan. Ini kondisinya seperti ini. Di daerah sini nggak ada boulder. Hah? Mana? Yoni? Bukan, itu Antefik. Antefik atas bangunan terus ada sudutnya itu. Ya. Nah, ini bagian sektor C. Sektor C kondisinya seperti ini, sudah dibuka dan kita tidak menemukan kombinasi boulder di sektor C atau di sebelah timur dari struktur bata. Struktur bata kita temukan konsentrasinya di bagian tengah dari struktur bangunan, kemudian di luar struktur bata sisi utara dan sisi selatan. Terus kita juga menemukan konsentrasi boulder itu di sana. Kelihatan nggak ya? Dan juga ada konsentrasi boulder. Nah, di sini nih. Nih. Nih juga ada Mas Doni dari teman Surya. Ya, ini ini nanti akan terus dibuka sampai kita memperlihatkan kenampakan dari apa yang ada di bawah tanah ya. Dari timurnya struktur besar ya yang ada di sektor C. Jadi kita duga ini bagian hala belakang dari bangunan. Itu kalau yang B situ sana ada bangunan-bangunan, bekas-bekas struktur bangunan. Bagaimana dengan yang di sektor di sisi timur dari bangunan utama sana? Di sisi timurnya ada struktur-struktur bangunan lain nggak? Ini yang sedang kita cari tahu, dan kita duga juga ada bangunan juga yang ada di sampai sektor D. Sampai sektor D ini. Cuma kita belum kerjakan. Doni lari-lari aja Doni. Hah, nggak apa-apa. Hah? Masuk di vlog aja loh, nggak apa-apa, biar kelihatan gantengnya. Terus sudah ada vlog. Apa? Terus sudah ada vlog memberikan penjelasan soal sejarah. Oh iya, kenapa gitu? Soalnya beberapa orang yang dari luar itu yang khawatir banyak yang melenceng. Jika ada pakarnya memberikan penjelasan itu, kan itu bisa memberikan penjelasan bagi masyarakat yang penggila soal sejarah. Dan ada vlog salah satu juara. Oh gitu ya? Kok kelihatan lebih ganteng ya kayaknya hari ini? Jangan-jangan karena muji gitu ya? Gimana Mas Doni? Oke, kalau untuk sejarah di Mojopahit itu banyak yang penasaran. Oke. Khususnya Mojopahit adalah pusat kerajaan dari Nusantara. Jadi banyak masyarakat yang sangat antusias ingin tahu bagaimana kelanjutan dari yang salah satu penemuan yang besar ini ya, sudah disebut Sumidin. Nah, dari satu vlog yang ini itu bisa menerangkan banget dan bisa secara detail ini peninggalan dari kerajaan mana, karena banyak kerajaan. Mungkin salah satu masyarakat yang bisa direkomendasikan referensinya adalah di dalam vlognya Mas Bejan. Oh gitu. Alhamdulillah. Jadi ini ganteng dua juga ya. Karena masih banyak simpang siur Mas. Oh gitu ya. Ini peninggalan disebutnya bukan peninggalan Mojopahit, tapi peninggalan kerajaan mana gitu. Singosari? Oh bukan Singosari. Oh gitu. Mas. Padahal di luar itu banyak yang menyebutkan hal itu. Padahal pemberitaan kan menyebutkan ini
dari Mojopahit dan Singosari yang masih ada Iya. populasinya. Iya. Tapi dari yang masyarakat bilang kemarin saya lihat di Menses itu diperkirakan malah kerajaan yang jauh, Mas. Mataram. Iya. Oh, Sriwijaya. Iya. Oh. Jauh banget ya, Mas. Sumbernya apa itu dia? Nah, ini dari Menses, Mas. Yang makanya itu dari masyarakat, Mensos. ya dari media sosial. Oh, dari, medsos, ya, medsos media ya. sosial. Jadi banyak warga yang itu dari Sriwijaya itu yang Oke. dari- masih ora. Lebih Oke. baik rekomendasi melihat vlog ini biar tahu misalnya ini peninggalan kerajaan mana. Ya. Nggak apa-apa sih, beda-beda interpretasi kan terserah. Cuma tinggal masyarakat nanti sekarang kan harus lebih jeli. Itu yang ngomong siapa? Betul. Iya nggak? Kalau yang arkeolog yang ngomong Nah. pasti ada Andalan dasarnya. ilmiahnya. Iya. Jadi kalau misalnya saya arkeolog terus kemudian bikin vlog masak-masakan itu nggak pas itu saya Betul. niri ya. Betul. Karena saya juga bukan ahlinya kuliner atau ahlinya tata boga begitu. Nggak apa-apa, tapi ya namanya media sosial kan bebas-bebas Iya. saja. Tapi di vlog ini baru kali ini biasanya wartawan tuh yang nanya ke saya kan. Iya. Nah sekarang saya gantian nanya wartawan. Itu kelebihan dari vlog ini. Intinya itu ya. Betul. Tapi emang ini bisa menjadi sumber referensi yang relevan gitu. Apalagi yang Iya. sumbernya langsung Semoga ada- ya. Di balik semuanya ada. Semoga ya, karena memang beberapa tahun terakhir keprihatinan saya informasi tentang Majapahit atau penafsiran tentang Majapahit chaos. Terutama penyebabnya ya media sosial. Siapapun bisa menafsir. Oke, memang benar sih. Cuma kan kemudian dilihat lagi dasar-dasar interpretasinya. Apa berdasarkan goib, apa berdasarkan data, atau berdasarkan suka-suka. asumsi sendiri. Nah, suka-suka kalau suka-suka ya agak susah juga kan. Tapi kemudian itu dipercaya oleh masyarakat, ini yang menjadi efek negatif dari media sosial. Ya saya juga media sosial juga, tapi saya mencoba menyampaikan apa yang saya tahu, berbagi apa yang saya tahu. Nah, Berdasarkan keilmuan. iya, berdasarkan kalau saya ya berdasarkan apa yang saya tahu ya, saya kuasai gitu. Smart netizen lah. Iya. Netizen yang pintar lah. Ya, semoga nanti kita bisa sama-sama ada perubahan lah. Semoga ke depan tidak terjadi lagi chaos informasi begitu. Karena kasihan nanti anak-anak kita mungkin malah taunya di mana sih petilasannya Arya Kamandanu. Wih, itu loh cerita sandiwara radio begitu, kok dicari petilasannya kan. Agak kacau juga. Istananya Brahma Kumbara. Wah, saya sudah nggak tahu lagi kalau sudah terjadi seperti itu. Ya, tapi yang terjadi saat itu adalah karena chaos itu, jadi ada lost generation ya, ada lost informasi di beberapa generasi anak-anak kita ya. Memang itu yang keprihatinan saya sih. Sehingga upaya untuk ya, karena kewajiban ya bukan. Kewajiban saya untuk membuat satu wadah yang melalui Arkeovlog ini untuk menyampaikan apa yang saya tahu, walaupun kemudian saya juga banyak yang membenci begitu loh, karena akhirnya harus mengcounter apa yang sudah lazim dipahami oleh umum begitu. Seperti begini, temuan struktur bata semua pasti menjustifikasi atau mengidentifikasi ini temuan Majapahit. Buset, kasihan Pusendok, kasihan Erlangga begitu ya. Padahal pada masa Pusendok, Erlangga itu juga sudah mengenal teknologi bata dan beberapa bangunannya juga ada yang dari bata. Kalau semua bata dibilang Majapahit, kemana kerajaan mereka? Nah, ya nggak? Sehingga memang untuk mengidentifikasi itu perlu ahlinya. Ya, semua kok Majapahit, Sriwijaya, semua. Nah, dikit-dikit Majapahit. Ini yang coba kita pilah-pilah. Walaupun memang kerajaan Majapahit mendominasi, tapi kan nggak ujuk-ujuk semua bata adalah Majapahit. Gitu. Ternyata bata juga dari abad keempat sudah ada. Di halaman Candi Borobudur ada bata. Di halaman Candi Mendut, Mataram kuno, itu ada struktur bata. Nah, berarti Candi Mendut adalah peninggalan masa Majapahit. Waduh. Ya,
Makanya kita juga ya tanggung jawab kita sebagai arkeolog untuk mencoba memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Semoga kesadaran untuk kembali ke akar budaya ya semakin tinggi ya. Karena ya desakan ya jangan sampai kita jadi budaya walaupun drama Korea itu bagus, tapi kan bukan berarti kemudian kita harus meninggalkan budaya kita sendiri. Akhirnya nanti kita bikinlah drama Jawa. Banyak yang kepo, Mas. Oke, iya. Jadi anak-anak milenial sekarang tuh, mau coba itu, nggak ada yang tahu, Mas. Iya. Makanya banyak yang kepo. Oke. Yang mantengin media sosial. Terutama yang paling banyak ditanyakan hingga sampai saat ini yang menjadi pertanyaan besar itu di mana sih sebenarnya lokasi kerajaan Majapahit itu kan belum terjawab juga. Lokasi kerajaan Majapahit apa keraton Majapahit? Keraton. Keraton Majapahit ini yang sedang kita giatkan untuk melakukan pencarian. Dimulai dari Kumitir. Ya, karena kita duga ini sebagai keraton Brewengker. Puri gitu. katanya, Mas ya. Ya, Puri itu kan istana. Istana kecil gitu. Ya, istana atau bahasa lainnya keraton atau ada bahasa lainnya kedaton. Banyak istilah lah yang merujuk pada itu. Seperti itu ya. Tapi oke, kalau misalnya kita bicara ke masyarakat, bahasa masyarakat, istana juga nggak ada salahnya. Karena kalau dibilang Puri apa Puri? Puri apa Puri ya gitu ya. Puri itu adalah salah satu kecamatan di Kabupaten. Ya benar. Istilah lama, Mas, berarti. Bahasa lama Puri. Iya, di bahasa lama disebutnya Pura. Pura itu merujuk pada Pura sebagai kota, Pura sebagai Puri, Pura sebagai tempat ibadah. Hindu. Ya. Terus kemudian di negara Kertagama juga saya melihat ada chaos arti dari itu sih, Puri dengan Pura. Nah, kalau Puri kita lebih menunjuk ke Puri Bali kan disebut Puri istana. Tapi awalnya juga disebut Pura di negara Kertagama. Ya, Pura di negara Kertagama itu apa merujuk ke keraton, apa merujuk ke tempat peribadatan, apa merujuk kepada kota. Ya memang kita harus kembali lagi melihat istilah-istilah itu. Oke, ya itulah. Terima kasih Mas Doni, Mas Fuad. Tetap ganteng, tetap sehat. Udah punya istri belum? Sudah, Mas. Oh, sayang sekali banyak sahabat arkeovlog yang mencari pasangan di sini. Maksudnya yang laki-laki loh, karena yang menonton banyak yang laki-laki. Oke, itu yang ada di sektor ABC. Kita hampir selesai dan segera bisa menafsirkan sebenarnya. Sudah jelas sekali apa yang terjadi di sektor ABC dari kenampakan saat ini. Cuma nanti saya nggak mau tergesa-gesa menafsirkan karena saya ingin mengundang beberapa ahli, kemudian dalam saya presentasi dan kemudian kita sama-sama mencoba mencari pemahaman, interpretasi yang coba dikawinkan antara arkeologi, geologi begitu ya, dengan ya sebaik-baiknya kita lakukan. Oke, itu ya, ini yang ada di sektor A, B, C yang kita duga merupakan bagian utama. Oke, kita jalan-jalan ke arah tenggara. Kita sampai melihat Panur. Sehat. Oh, nyetak terus Pak Nur. Duitnya akeh. Teman-teman yang di Tenggara sudah pindah mencari jalur dinding benteng sisi selatan. Oke, gimana perkembangan sisi Tenggara? Sudah finishing oleh teman-teman. Ya, sudah dibersihkan dan kondisinya seperti ini. Oke. Ya.
Ya, sudah dibersihkan ini sama teman-teman. Oke. Menarik ya. Oke, coba saya turun untuk melihat lebih detail kondisinya. Ya. Ini jalur yang dinding talut sisi timur ya, yang panjangnya sampai 200,3 meter fix sampai di titik ini. Sampai di titik ini 200,3 meter. Habis terputus di sini. Kelihatan ada trap-trap bertingkat ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Oke, coba saya jelaskan. Pertama, dinding talut ini harusnya dia terus bersambung sampai ke dinding ini ya. Tapi apa yang terjadi, sebagian besar ini bata-bata, komponen bata penyusun dari dinding talut itu sudah diambil. Dari mana kita tahu? Dari sisa-sisa aktivitasnya terekam dalam dinding ini. Jadi bata ini berasal dari pembongkaran struktur yang di sini, kemudian dia beberapa yang bagus dibuang, yang diambil yang bagus-bagus saja. Dan terlihat layernya ya, bagaimana polanya acak bercampur dengan kerakal-kerakal dan tanah lempung. Oke. Aktivitas pengambilan bata ini sampai ke dasar, ini jejaknya ada di bagian dasar ya, ada bata itu. Oke. Jejaknya sampai di sini kelihatan, dan di dinding ini sebenarnya tanah itu bisa merekam apa yang terjadi pada masa lalu. Oke, aktivitas pengambilan bata ini luar biasa. Di seluruh dinding, terutama yang di dinding ini juga terekam bagaimana bata-bata ini diambil paksa begitu ya, diperkosa, diambil kemudian entah untuk apa. Yang pasti struktur yang di sini dibongkar. Oke, yang tersisa kemudian adalah bagian isian, bata isian, bukan bata kulit. Jadi kalau bata isian itu memang dia ditata dengan pola yang acak. Beberapa bata itu tidak bagus begitu ya. Kalau kulit penataannya lebih bagus. Kalau ini isian, ini ada di bawah atau menjadi pondasi dari struktur talut ini yang dibongkar. Oke, kalau sampai sini, talut ini memang sampai sini, ini alhamdulillah tidak diambil. Ada polanya sampai sana selesai, dan di sana kita ngelihat adanya perkerasan dari batu-batu kerakal dengan pasir, ada pemadatan, sehingga struktur ini sampai di situ saja. Dan kemudian ada struktur mengarah ke arah barat. Oke, sana, tapi sudah mengalami kerusakan. Ya. Dan jejaknya masih bisa ditemukan di dinding ini. Ya. Di dinding ini masih ada bekasnya yang sempat kebongkar begitu. Oke, terus ada tekuan atau profil hampir sama kita temukan pada sudut bastion di barat laut dan timur laut. Ada profil yang menunjukkan memang arahnya masih berlanjut ke sana. Oke, dan terlihat bagaimana aktivitas pemerkosaan yang terjadi di tempat ini. Bata-batanya diambil
kemudian entah buat apa ya. Oke, jejak-jejaknya masih bisa kita temukan. Dan ini ya itulah terjadi dalam sejarahnya kenapa kemudian struktur ini tinggal bagian ini. Oke, nggak apa-apa, kita masih menemukan jejaknya. Sekarang kita mencari ke sudut barat daya. Perlu penelusuran terhadap jalur ini yang ke arah barat, yang sekarang teman-teman sedang kerjakan. Oke, gitu ya penjelasan dari apa yang terjadi di sudut tenggara, kenapa tinggal hanya ini yang tersisa. Pernah terjadi apa namanya, pengambilan bata atau bisa dibilang penjarahan. Saya lebih senang mungkin pakai kata pemerkosaan. Itu yang terjadi. Tahun kapan saya tidak bisa menyebutkan ini terjadi tahun kapan. Oke, ini terlihat ada satu bata yang lepas, yang itu bukan bagian yang pernah dibongkar. Gitu, nggak apa-apa. Semoga kita nanti bisa. Yang penting kita menemukan jejaknya dulu, walaupun tinggal sebagian kecil. Yang penting ada daripada tidak ada sama sekali. Oke, kita nggak usah cari, tidak usah mencaci apa yang terjadi di masa lalu. Bagaimana sekarang kita mencoba berpikir positif untuk mencari apa yang tersisa dan berguna bagi kita dan anak-anak kita di masa depan. Oke, kita sekarang menuju ke penelusuran dinding selatan. Oke, sekarang kita lihat ke pencarian dinding sisi selatan. Ya, aduh panasnya, kosong ini. Bewo, dapat besar-besar apa kecil-kecil? Iwa opo? Dapat tahu iwa opo? Oke. Gawe apa itu? Patok? Buat itu rencana Juni. Oh iya benar. Oke. Aduh panasnya. Kosong, aku nggak lali, nggak bawa topi, ini lupa ya. Aduh, Iya, hari ini cukup panas udaranya. Mungkin karena mau masuk bulan puasa ya. Jadi panasnya di sini sangat menyengat. Oke, kita mencoba melihat garis yang ditarik oleh teman-teman untuk mencari dinding selatan, dan hasilnya adalah halo Pak, lo kok cili Cili-cililane dibuka isore ya ombo iku. Yo, diperdalam terus. Enggak dilebar ini enggak? Enggak perlu. 1 meter aja ini. Iya. 1 meter. Sampean luar ta, Mas? Dinding luar mana nyeluk sampean? Iya. Iya. Wes segini aja dulu. Enggak masih runtuh-runtuhan ini, Mas. Sampai ngerti, ini di tas speed gini ngerti maksudnya. Untuk membuktikan nanti perencanaannya itu mateng. Gak ngawur. Soalnya anggaran itu kan dipertanggungjawabkan. Halo Romo. Halo, sugeng siang. Assalamualaikum. Ya. Rahayu. Datang jam berapa dari Malang? Barusan mampir. Alhamdulillah. Kebetulan ada agenda di Mojokerto, mampir sekalian kasih support semangat ke rekan-rekan ini. Oke. Pejuang. Wah, ini buka Purbakalaan ini luar biasa ini. oh ini pasukan berani mati Pak. Tapi takut lapar. Berani mati tapi takut lapar ya. Begini ini Pak, perutnya buncit-buncit begitu. Tolong dikempetkan semua. Fatkur itu loh, lihat perutnya buncit-buncit. Kecuali NTT itu.
Makan banyak tapi nggak ketahuan dia, Pak. Perutnya kecil aja. Dari NTT. Iya. NTT mana? Aku, Pak. Oh. Salam satu. Oke, sebagian ngerapin yang ini loh. Ini loh. Ini. Ini loh. Kalau cuma narik-narik tanah aja sih, oh. Ini loh. Wih, tanahnya ditumpuk sini. Inggrisnya tadi pakai. Masih dipinjam. Ini masih dipinjam. Itu pakai. Oke, ya bagian ini ya mungkin yang nggak kena bulldozer ya. Coba kita lihat, soalnya gini nih. Ini bagian ini masih ada, tapi karena dia letaknya di bawah, jadi ini galengan ya. Terus ada tekuan buat jalur air, terus ini galengan. Nah bagian ini yang nggak kena traktor ya? Kenapa? Bego. Iya, karena pas di jalur air ya. Tapi ya kalau bego itu berapa senti masuk? 40 senti? Gituan. Halo. Oke. Ini kelihatan masih ada nggak? Habis. Habis 1, 2, 3, 4. Habis. Oke. Kalau dia levelingnya Sama levelnya sini setengah meter. setengah meter. Tinggal sana setengah meter. Enggak, 2 meter pro. Tapi setengah meter harus nemu, bener setengah meter nemu habis. Oh gitu. Iya. Dari Pak Um. Kalau setengah meter nggak nemu berarti habis. Oh gitu. Ah ya, oke. Tanahnya tebelan sana. Tanah tebelan sana. Kemungkinan ini bagian dasar terus yang bagian atas rusak. Iki sama yang sana? Belum dikeker kayak. Duh, Rek, masa ditinggalin jejak cuma segini, Rek? Wah, ada lagi. Oh. Cari lagi sih sama. Mana kalau nggak nemu Fatur nggak boleh pulang. Apa tuh? Iya Pak. Lelur kita ini kaya raya. Atasannya botol nggak mungkin cuma pengakuannya. Buatnya banyak mesti. Iki Rip, tolong Rip. Ke sini. Nah. Berapa lapis itu? Coba. Itu 1, 2. Habis. Cuma 2, Pak. Ah, jangan ngajak bercanda kamu. Dulu. Nah, ini yang ada. Hah? Berarti itu 3. Sana habis. Bawah mungkin itu ya kecongkel bawah Nah, bawahnya 1, 2, 3. ada agak ngeplen Yang ngeplen. Ke dalam Ya, ngeplen ke dalam. makanya Arif kok ngajak bercanda aja. Sana 4 masa sini 2. Nanti tak beliin es kelapa muda loh. Terima kasih, Mas. Nanti. Kan ada lampu hijau. Nanti. Lampu hijau, dalamnya putih. Itu pengen itu ada juga. Oh jadi injek kayak itu ya, rubuh ya. Pak Salim. Jangan dari atas, dari samping sini. Kamu coba aja Kak. Jadi yang sisi selatan tinggal segini ya. Tinggal 4 lapis.
Ini berada ini sama dengan titik lapis bata terakhir yang ada di sudut tenggara. Jadi elevansinya cukup ekstrim, terlihat datar begitu ya, tapi ternyata menurunnya cukup jauh, sehingga yang tersisa sana tenggara ya, sana tenggara, terus ke sini lewat sini, lewat jalur ini. Oke, lewat jalur ini. Terus kita coba lagi satu kotak di sana, di sebelah barat, lagi dibuatkan gridnya sama teman-teman, nanti dibuka untuk pelurus dari sudut tenggara belakang saya, terus kemudian di titik yang baru dibuka ini, dan kemudian titik yang sana, sehingga nanti kita bisa mencari titik posisi dari sudut barat daya. Ya, yang tersisa tinggal ini aja, tapi kita masih bisa menemukan walaupun tinggal 4 lapis, nggak apa-apa, yang penting masih ada jejak untuk dilakukan rekonstruksi ya. Ya itulah yang terjadi ya. Harus ngomong apa lagi. Nah, ini kelihatan bagian yang ini dia merupakan bagian yang rubuh, yang rusak, rubuh begitu. Harusnya ini tingginya kurang lebih kita duga itu ada 1 meter, tapi yang tersisa saat ini tinggal berapa senti? 4 lapis ini. Bukan, naik lagi. Oke. Tinggal nggak ada 30, 25 cm. Jadi 75 cm sudah hilang. Ya. Ini saya saat membajak lahan ini, pada jalur ini memang kelihatan bata-batanya terangkat nih. Nah, seperti ini. Bata-batanya terangkat sini, makanya kita duga jalurnya ada di sini. Benar, memang jalurnya di sini. Tapi sebagian besar sudah mengalami kerusakan. Oke. Itu yang bisa dilaporkan dari pencarian dinding sisi selatan. Oke.